kita masih berpendirian yang sama, ya, yaitu PTI harus diantar pulang, diusir. Ini masalah pendatang tanpa izin ini masalah yang akan mengambil masa untuk diselesaikan. Dia memberitahu pemerintah bahwa kita kena cari strategi baru untuk menyelesaikan masalah pendatang tanpa izin ini. Satu daripadanya ialah menghapuskan dokumen-dokumen yang ada dan dikumpulkan dalam satu dokumen supaya senang untuk diurus, dan dia cadangkan penggunaan IMM 13 sebagai dokumen tunggal untuk menyelesaikan masalah ini, sebab dia dalam cadangan dia itu supaya kita boleh hantar mereka dengan satu dokumen itu kepada negara mereka berperingkat-peringkat. Dan oleh sebab pendatang tanpa izin kebanyakannya daripada Filipina dan pemegang kad burung-burung panci juga daripada sana. Jadi inilah cadangan dia. Jadi kita sebenarnya pada waktu itu nampaknya kalau ini untuk selesaikan masalah PTI, kenapa kita tidak sokong? Itu saja. Itu saja kita cerita pada waktu itu. Namun secara pribadi, kalau kita lihat untuk pelarian di bawah Undang-Undang Immigration dan juga di bawah UNHCR, yaitu pelarian perang di bawah bangsa-bangsa bersatu. Jadi memandangkan rakyat sanksi tentang ini, memang pendirian saya dari dulu memang mau hantar ini PTI semua pulang. Kita masih berpendirian yang sama, ya, yaitu PTI harus diantar pulang, diusir. Hanya ada yang sudah lama yang dibenarkan tinggal di sini atas pre-kemanusiaan di bawah IMM 13. Ini adalah masalah spesifik yang perlu ada penyelesaian. Saya percaya kerajaan pusat hanya buat cadangan itu, tidak semestinya dia akan laksanakan. Dan saya percaya dan kita semua ingin melihat supaya jangan lagi ada penambahan IMM 13. Kalau kita kuat-kuasakan undang-undang kita, negeri atau persekutuan, sudah tentu masalah ini tidak timbul. Sebab itu kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan kena kuat-kuasakan undang-undang. Bagi saya ini masalah pendatang asing ini dia banyak kategori. Kita boleh bahagikan dalam dua kategori yang besar. Satu, pemegang IMM 13 yang diberi secara sah. Dan yang lain-lain itu adalah semua PTI. Sekiranya kerajaan Filipina, kerajaan Indonesia menerima rakyat mereka ini dipulangkan, tidak perlu lagi mau adakan dokumen apapun. Kita hantar saja diorang pulang, tetapi memanglah kita perlu ada perbincangan di antara dua negara itu, supaya mereka pun tidak menjadi pelarian di negeri sendiri. Kalau diorang tiada dokumen, mungkin negara diorang pun tidak akan menerima mereka. Sebab itu perlu ada perbincangan di antara negara-negara yang terlibat ini supaya ada penyelesaian. So, sebagai contoh, kalau pemegang kad banci ini diterima sebagai rakyat mereka, kita hantar dia pulang. Masalah kita sebenarnya adalah kegagalan negara kita untuk menguatkuasakan undang-undang kita.
Kalau kita kuasakan undang-undang kita, negeri atau persekutuan, sudah tentu masalah ini tidak timbul. Sebab itu kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan kena kuasakan undang-undang. Sempadan kita kena jaga. Sebab kalau sempadan kita tidak kena jaga, siapapun boleh masuk. Kalau petugas-petugas kita senang dirasuahkan, juga senang ditembus. Jadi dalam keadaan ini siapa yang kita salahkan? Jadi kita kena buka minda kita supaya kita faham. Ini masalah bukan sedang. Masalah yang utama yang kita tidak mau berlaku di Sabah ialah penyalahgunaan orang-orang asing ini sebagai pengundi, sebagai alat politik. Dan inilah yang berlaku, ini yang sebenarnya yang kita namakan dalam projek IC ini. Mereka diberikan kerakyatan, diberikan IC seolah-olah mereka itu adalah rakyat Malaysia, dan sebagai rakyat Malaysia disenaraikan sebagai pengundi. Ya, ini yang kita tidak mau. Dan siapa punya kerja ini? Bapak projek IC lah. Siapa yang sokong Bapak projek IC sekarang? Ini juga kerjaan yang ada sekarang. Dan inilah yang kita perlu ubah supaya mereka ini yang suka betul mau simpan, mau salah gunakan orang asing ini, PTI ini sebagai alat politik mereka. Ini yang harus singkirkan mereka supaya selamat negeri kita. Dan ini pekerja asing pun boleh diuruskan secara baik. Ya. Siapa yang berkuasa? Kerajaan persekutuan pun ada kuasa. Kuasa menjaga sempadan, keselamatan maritime itu kerajaan pusat. Kerajaan negeri juga ada kuasa. Kuasa immigration dan juga kuasa untuk bersetuju atau menolak kerakyatan yang dicadangkan oleh kerajaan pusat. Kalau kita lihat baru-baru ini di dalam pengurusan COVID-19 ini, kita lihat saja kerajaan negeri ada kuasa. Siapa yang masuk dan tidak boleh masuk Sabah, berarti dua-dua pun ada kuasa. Jadi tidak boleh salahkan bilang itu federal saja. Kenapa kita tidak gunakan undang-undang kita untuk mengurus siapa yang masuk dan siapa yang menjadi warga negara kita. Bagi saya dua-dua pun ada kuasa. Dia kerajaan negeri dan kerajaan pusat perlu bekerja sama. Semua masalah yang kita hadapi di Sabah ini adalah masalah kita bersama. Dan kita akan tangani masalah ini. Jadi untuk kita menyelesaikan masalah ini sebenarnya kita perlu satu kerajaan yang akan berpegang kepada undang-undang, berpegang kepada kedaulatan kita sebagai negara yang merdeka. Dan untuk sebuah kerajaan itu menjalankan tanggung jawab seperti itu, kita perlu memilih pemimpin yang akan mempertahankan hak kita, ya, kedaulatan kita, sempadan kita dan sebagainya, yang mempunyai hati untuk menjaga negara kita, rakyat kita, orang asal terutama sekali.
Jadi peranan kita, semua kita perlu perubahan yang positif. Ya, pilih pemimpin yang berjuang, pilih kerajaan yang berjuang. Untuk ini saya percaya rakyat mempunyai tanggung jawab. Setiap kamu ada tanggung jawab. Kita kena usirkan pendatang tanpa izin. PTI semua ini menyalahi undang-undang. Jadi kita usir, kita jaga sempadan kita. Dan kita kena mainkan peranan di kampung-kampung juga. Ketua kampung, masyarakat di kampung juga karena buat laporan siapa datang di kampung itu dan siapa yang orang asing. Dan kalau orang asing itu mempunyai dokumen, kita layan mereka, kita terima. Tapi kalau dia di PTI, dia melanggarkan undang-undang. Semua PTI kita hantar pulang. Itu saja.